Nama saya Bagas Koro. Nama saya Belia Dwi Putri. Nama saya Bagas Ferdinand. Perkenalkan, saya Jadina Rizka. Berikut ini pembahasan mengenai analisis kasus pelanggaran kode etik jaksa. Baiklah, saya akan menjelaskan kasus mengenai kasus Esther dan Dara, dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Esther Tanak dan Dara Feranita ditangkap karena diduga menjual barang bukti narkoba. Mereka dituduh melanggar kode etik jaksa dan disiplin PNS dengan menyelundupkan barang bukti setelah menangani kasus narkoba. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dipecat secara tidak hormat. Nah, analisis kasus Esther Tanak dan Dara Feranita ini terkait pelanggaran kode etik jaksa dan pegawai disiplin negeri sipil atau PNS dapat saya jelaskan seperti pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik dalam etika dan tanggung jawab profesi merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan normal dan disiplin yang telah ditetapkan oleh suatu profesi. Nah, adapun aspek yang menjelaskan pelanggaran tersebut yaitu pertama, ketidakjujuran. Nah, menginterpretasikan informasi seperti memalsukan data atau menyembunyikan fakta penting adalah pelanggaran serius. Ini dapat mencakup penipuan dan pelaporan atau penyajian informasi kepada kalian atau atasan. Nah, untuk yang kedua yaitu kepentingan konflik berkepentingan. Nah, situasi ini di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengembalian keputusan. Misalnya seorang profesional yang menerima suap dan hadiah dari pihak ketiga. Nah, untuk yang ketiga yaitu kerahasiaan, mengungkapkan informasi rahasia tentang klien atau rekan kerja tanpa izin merupakan pelanggaran serius. Nah, setiap profesi terutama di bidang medis atau hukum memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Nah, yang keempat yaitu diskriminasi. Diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, gender, agama, karakteristik, dan lainnya. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam profesi. Nah, yang kelima yaitu kurangnya potensi melakukan tugas di luar kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki tanpa upaya untuk memperbaiki diri atau meningkatkan kompetensi adalah pelanggaran kode etik. Nah, setiap profesional bertanggung jawab untuk Baik, di sini saya akan menjelaskan pelanggaran kode etik dalam etika dan tanggung jawab profesi, khususnya untuk pegawai negeri sipil atau disebut PNS. Mencakup berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan prinsip yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi dalam konteks PNS. Yang pertama yaitu adanya penyalahgunaan wewenang. PNS yang menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi seperti memprioritaskan urusan pribadi dalam pelayanan publik melanggar kode etik dan prinsip keadilan. Yang kedua ada korupsi dan suap. Mengambil atau menerima imbalan dalam bentukan uang atau barang untuk memberikan pelayanan atau keputusan tertentu adalah pelanggaran serius yang merusak integritas dan kepercayaan publik. Yang ketiga, ada keterlibatan dalam politik praktis. PNS yang terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti kampanye untuk calon tertentu, mereka melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dipegang oleh pegawai negeri sipil. Yang keempat, adanya kurangnya profesionalisme. Tindakan seperti ini tidak hadir tanpa alasan yang jelas, tidak melaksanakan tugas dengan baik, atau bersikap tidak sopan terhadap masyarakat dan rekan kerja merupakan pelanggaran etika yang dapat merugikan citra PNS.
Yang kelima, ada pelanggaran terhadap kerahasiaan. Mengungkapkan informasi sensitif atau rahasia yang diperoleh dalam kapasitas sebagai PNS tanpa izin juga merupakan pelanggaran etika. Yang keenam, ada diskriminasi. Perlakuan tidak adil terhadap warga negara berdasarkan latar belakang tertentu, seperti suku, agama, atau gender, bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pelayanan publik. Yang ketujuh, adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. PNS yang mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam tata cara keluarga, baik dalam tata cara kerja maupun dalam kebijakan pemerintah, dapat dikenakan sanksi disiplin. Yang terakhir, ada mengabaikan tanggung jawab sosial. Tidak memenuhi tanggung jawab sosial yang diemban sebagai PNS, seperti memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak citra lembaga pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai pelanggaran kode etik jaksa, di mana pada kasus tersebut yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Jaksa yang menggunakan kekuasaan yang pada kepentingan pribadi seperti mempengaruhi hasil penyidikan atau penuntutan demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Selanjutnya adalah ketidakjujuran, menyajikan informasi yang menyesatkan, memalsukan bukti atau menyembunyikan fakta penting dalam proses peradilan yang dapat merugikan keadilan. Selanjutnya yang ketiga adalah konflik kepentingan, situasi di mana jaksa memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam menangani kasus seperti hubungan pribadi dengan pihak yang terlibat dalam kasus. Dan yang keempat adalah mengabaikan prinsip keberimbangan, jaksa yang hanya fokus pada penuntutan tanpa memperhatikan hak-hak terdakwa atau prinsip keadilan yang seimbang. Selanjutnya adalah yang kelima adalah pelanggaran kerahasiaan. Mengungkapkan informasi sensitif tentang kasus atau pihak-pihak yang terlibat tanpa izin yang dapat merusak proses hukum atau privasi individu. Yang keenam adalah diskriminasi, melakukan penuntutan atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu berdasarkan latar belakang tertentu seperti ras, agama, atau status sosial. Yang ketujuh adalah kurangnya profesionalisme, bersikap tidak sopan atau tidak profesional terhadap terdakwa, saksi, atau rekan kerja selama proses hukum. Dan yang kedelapan adalah pelayanan yang tidak memadai, mengabaikan tanggung jawab dalam mempersiapkan dan menuntut kasus yang baik, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin termasuk pemecatan dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi jaksa untuk mematuhi kode etik yang berlaku dan menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi pegawai negeri sipil untuk memahami dan mematuhi kode etik serta disiplin yang berlaku demi menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas. Selanjutnya adalah yang pertama tadi adalah merupakan pelanggaran kode etik pada kejaksaan, dan jika kita merujuk pada kasus tersebut, yang pertama adalah integritas dan akuntabilitas. Pada kasus tersebut, yang pertama prinsip etika. Sebagai jaksa, mereka diwajibkan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan. Penjualan barang bukti narkoba mencerminkan pelanggaran langsung terhadap prinsip ini. Dan yang kedua adalah dampak negatif dari hal tersebut. Tindakan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah kewajiban untuk melindungi keadilan. Tanggung jawab jaksa pada hal tersebut adalah untuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dengan terlibat dalam perdagangan narkoba, mereka telah berkontribusi pada pelanggaran hukum yang lebih besar yang bertentangan dengan tujuan utama mereka sebagai penegakan hukum. Selanjutnya adalah dasar hukum. Peraturan Jaksa Agung pada Kode Etik Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor per 005-JA-09-2012 yang menekankan bahwa jaksa harus menjunjung tinggi etika profesi dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan nama baik institusi. Selanjutnya adalah pada kasus tersebut, pelanggaran disiplin PNS terkait kasus Esther dan Dara. Yang pertama adalah menyalahgunakan jabatan.
Pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Sebagai PNS, mereka terikat pada sumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tindakan tersebut jelas merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan. Tindakan kriminal pada kasus tersebut yaitu penjualan narkoba merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana yang menciptakan konflik antara tugas sebagai penegak hukum dan tindakan kriminal. Dasar hukum pada pelanggaran tersebut adalah yang pertama PP nomor 53 tahun 2010. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai disiplin PNS. Pasal-pasal dalam PP ini menyatakan bahwa PNS yang melakukan tindakan kriminal dapat dikenakan sanksi disiplin termasuk pemecatan. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, menekankan pentingnya integritas dan etika dalam perilaku ASN yang menjadikan tindakan mereka tidak hanya pelanggaran kode etik, tetapi juga pelanggaran hukum. Dan yang ketiga adalah sanksi yang dapat dikenakan. Yang pertama adalah sanksi administratif. Jika terbukti bersalah, Esther dan Dara bisa dipecat secara tidak hormat berdasarkan ketentuan dalam PP nomor 53 tahun 2010 yang mengatur tentang sanksi bagi PNS yang terlibat tindakan kriminal. Dan yang kedua adalah sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang nomor Narkotika, mereka juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implikasi dan dampak pada sanksi tersebut adalah yang pertama adalah reputasi institusi. Kasus ini dapat merusak reputasi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan institusi penegak hukum secara umum. Publik mungkin kehilangan kepercayaan pada efektivitas dan integritas sistem peradilan. Yang kedua adalah peningkatan pengawasan. Kasus ini dapat mendorong institusi untuk memperketat pengawasan terhadap jaksa dan PNS lainnya, serta menegakkan disiplin dengan lebih tegas. Dan yang ketiga adalah reformasi internal. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk melakukan reformasi dalam integral jaksa, termasuk pelatihan tentang etika dan integritas bagi seluruh pegawai. Jadi pada kasus Esther Tanak dan Dara Feranita, dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mencerminkan pelanggaran serius terhadap kode etik dan disiplin dalam sistem peradilan. Tindakan mereka yang melibatkan penyelundupan dan menjual barang bukti narkoba tidak hanya mencederai integritas profesi mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Kesimpulan dari kasus Esther Tanak dan Dara Feranita, dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mencerminkan pelanggaran serius terhadap kode etik dan disiplin dalam sistem peradilan. Tindakan mereka yang melibatkan menyelundupkan dan menjual barang bukti narkoba tidak hanya mencederai integritas profesi mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh Esther dan Dara menunjukkan betapa rentannya sistem hukum ketika para penegak hukum melanggar norma dan prinsip yang seharusnya mereka tegakkan. Kode etik jaksa menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dengan menyelundupkan barang bukti mereka menyalahgunakan wewenang dan menunjukkan ketidakjujuran yang dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, tindakan mereka berdampak pada keadilan yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap proses hukum dengan menjual barang bukti. Esther dan Dara merusak proses peradilan dan mengganggu integritas bukti yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Hal ini berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tertentu dan menciptakan presiden buruk bagi penegakan hukum secara umum. Lalu, kasus ini juga memiliki implikasi luas bagi institusi penegakan hukum di Indonesia ketika jaksa yang seharusnya menjadi penjaga keadilan terlibat dalam praktik korupsi. Reputasi institusi tersebut di mata publik dapat menurun. Kejaksaan sebagai pilar penegakan hukum harus menunjukkan bahwa mereka bersih dari praktik korupsi. Jika tidak, hilangnya kepercayaan masyarakat akan sulit dipulihkan. Jika Esther dan Dara terbukti bersalah, pemecatan secara tidak hormat adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan bahwa institusi penegakan hukum tidak mentolerir pelanggaran etika. Tindakan tegas ini penting untuk menegaskan bahwa pelanggaran kode etik dan disiplin akan dihadapi dengan sanksi yang sesuai sehingga dapat menjadi deteren bagi jaksa atau pegawai negeri lainnya. Upaya reformasi dalam sistem peradilan juga diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa, termasuk pelatihan tentang etika
dan integritas bagi semua pegawai negeri. Lalu, kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami dan mengawasi penegakan hukum. Dengan meningkatkan transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mendeteksi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan adil. Secara keseluruhan, kasus Esther Tanak dan Dera Feranita merupakan peringatan tentang pentingnya menjaga integritas dan etika dalam profesi hukum. Pelanggaran yang mereka lakukan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tindakan tegas diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kesadaran tentang etika di kalangan penegak hukum. Hanya dengan cara ini, keadilan dan integritas dalam sistem hukum dapat dipertahankan dan dijunjung tinggi. Itulah materi yang bisa kami sampaikan terkait dari kasus Esther dan Dara. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele oleh para penegak hukum.